Hubungan antara Amerika Serikat, NATO, dan perang di Ukraina semakin erat sejak invasi di Rusia. NATO telah mengirimkan penasihat dan instruktur militer ke Ukraina di bawah kepemimpinan Volodymyr Zelensky. Keterlibatan langsung personel NATO dalam konflik ini juga menjadi mungkin setelah Barat menyetujui penggunaan senjata jarak jauh oleh Ukraina. Langkah ini memicu kemarahan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menanggapi dengan ancaman perang langsung. Kini, NATO mulai khawatir akan potensi ancaman Putin terhadap AS dan sekutunya. Putin menyatakan kemarahannya terhadap keputusan Barat yang mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang Rusia. Ia menilai tindakan tersebut sebagai provokasi besar yang setara dengan tantangan langsung terhadap Moskow. Dalam pernyataannya yang disiarkan CNN, Putin mengancam bahwa negara-negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, akan terlibat dalam konflik dengan Rusia. Putin menegaskan bahwa jika ancaman ini menjadi kenyataan, Rusia akan mempertimbangkan perubahan besar dalam konflik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons ancaman tersebut. Menanggapi permintaan Zelensky yang telah berlangsung lama, laporan dari The Guardian menyebutkan bahwa negara-negara Barat mulai mencabut pembatasan penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menginformasi bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan ini. Di Amerika Serikat, beberapa legislator mendorong pemerintah untuk melonggarkan pembatasan tersebut dengan alasan bahwa Ukraina menghadapi risiko besar akibat tekanan Rusia. AS telah mengizinkan serangan lintas batas terbatas ke Rusia dengan senjata yang tersedia. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjadi yang pertama dari NATO yang merespon ancaman Putin, meski ia tidak memberikan indikasi apakah Ukraina diizinkan menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Starmer mengungkapkan bahwa diskusinya dengan Presiden Biden mencakup berbagai isu, termasuk Ukraina, Timur Tengah, dan Indo-Pasifik. Ketegangan juga meningkat di Rusia setelah pengusiran 6 diplomat Inggris dari Moskow karena dugaan spionase dan sabotase. Badan Keamanan Rusia, FSB, mengklaim bahwa para diplomat tersebut terlibat dalam kegiatan spionase. Namun Inggris membantah tuduhan ini. Setelah kembali dari Washington, Starmer bertolak ke Roma untuk bertemu Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Italia saat ini menjabat sebagai presiden bergilir G7, dan para pemimpin dunia dijadwalkan berkumpul di New York untuk sidang umum PBB. Dinamika konflik juga melibatkan Iran. Pada 10 September, Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menuduh Iran memasok rudal jarak pendek ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina. Tuduhan ini memungkinkan Rusia untuk melancarkan serangan yang lebih jauh dari garis depan. Tuduhan tersebut memicu Presiden Zelensky untuk lebih mendesak AS dan sekutunya agar mencabut pembatasan penggunaan senjata. Diplomasi di Gedung Putih semakin intensif, dengan laporan bahwa puncak diplomasi antara sekutu Barat akan tercapai pada sidang umum PBB di akhir bulan. Keputusan Gedung Putih mengenai penggunaan senjata dapat memberikan Ukraina kekuatan baru untuk melawan Rusia. Namun, ancaman Putin selalu datang dengan cepat. Pejabat Barat menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak akan mengubah jalannya perang secara signifikan, tetapi dapat membantu Ukraina menghadapi serangan Rusia di front timur. Biden menanggapi ancaman Putin dengan serius, dan Gedung Putih menegaskan bahwa kebijakan terkait penggunaan rudal jarak jauh tidak akan diubah. John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis AS, mengonfirmasi bahwa Gedung Putih tidak akan mengubah kebijakan penggunaan rudal jarak jauh, walaupun Biden dan Starmer tidak membahas izin serangan ke Rusia dalam pertemuan mereka. Blinken sebelumnya menyatakan bahwa akan ada perubahan terkait pelarangan penggunaan rudal. Pertanyaannya adalah, apakah Biden cemas dengan ancaman Putin? Di tengah ketegangan antara Rusia dan Barat, Presiden Zelensky tetap mendesak agar larangan penggunaan rudal jarak jauh dicabut. Rusia telah menginvasi Ukraina selama lebih dari 2 tahun tanpa tanda-tanda gencatan senjata, dan Ukraina belum menunjukkan posisi yang menguntungkan. Zelensky harus bersabar karena sekutu Baratnya tidak bisa melangkah lebih jauh dalam konflik ini.